Oke, kita semua pasti pernah berada di situasi di mana kita merasa bersemangat untuk mengubah hidup. Entah itu ingin lebih produktif, lebih sehat, atau lebih sukses di hidup. Tapi setelah mencoba beberapa saat, hasilnya terkadang tidak seperti yang kita harapkan. Dan kita mulai bertanya-tanya, kenapa ya kok nggak berhasil? Disinilah letak masalahnya. Banyak orang, termasuk saya sendiri, sering memiliki ekspektasi yang tidak realistis tentang perubahan hidup. Ketika kita memutuskan ingin berubah, biasanya kita punya gambaran besar tentang hasil akhirnya, seperti tubuh yang lebih fit, karir yang melesat, atau keuangan yang stabil. Namun, seringkali kita lupa bahwa perubahan besar itu tidak bisa terjadi begitu saja. Ini bukan tentang lari cepat untuk mencapai garis akhir, tetapi tentang berjalan perlahan dengan langkah konsisten setiap harinya menuju garis akhir tersebut. Kalau dipikir-pikir, kenapa banyak orang yang gagal mengubah hidup mereka? Salah satu alasan yang paling mendasar adalah kita sering salah fokus. Bukan yang berfokus pada proses dan kebiasaan kecil yang membangun, kita malah fokus pada hasil akhir yang kita inginkan. Akibatnya, ketika kita tidak melihat hasil tersebut dalam waktu yang cepat, kita akan merasa kecewa dan akhirnya menyerah. Kita ambil contoh sederhana. Misalnya, kita ingin menurunkan berat badan. Banyak yang berpikir, oke, saya mau turun 10 kilo dalam bulan ini. Kita lalu memaksakan diri dengan olahraga ekstrim dan diet ketat. Tetapi, begitu tidak ada perubahan signifikan setelah 2 minggu mencoba, kita mulai frustasi dan berhenti total. Masalahnya di sini bukan pada kemampuan, tetapi pada cara berpikir yang tidak tepat. Kita selalu ingin hasil besar dalam waktu singkat, padahal perubahan besar membutuhkan waktu yang lebih lama. Coba kita lihat Cristiano Ronaldo. Banyak dari kita yang berpikir bahwa Ronaldo terlahir berbakat, tapi bakat tanpa disiplin tidak ada artinya. Ronaldo menghabiskan ribuan jam untuk berlatih dan mencapai level seperti sekarang. Dia tidak terfokus pada hasil instan. Sebaliknya, dia berkomitmen pada rutinitas kecil yang dilakukan setiap hari, seperti diet ketat, latihan fisik, dan menjaga mindset positif. Ini yang membuatnya konsisten berada di puncak dalam karirnya selama bertahun-tahun. Penting untuk memahami bahwa perubahan besar seperti ini tidak terjadi hanya karena satu tindakan besar, tetapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang terakumulasi seiring waktu. Kalau kalian ingin mencapai sesuatu yang besar, kalian juga harus siap berinvestasi dalam proses panjang dan konsisten. Jujur, saya pun pernah melakukan kesalahan ini. Waktu itu, saya pernah mencoba belajar bahasa baru. Saya mulai dengan sangat ambisius, menghafal banyak kosakata dalam sehari, dan memaksakan diri untuk latihan terus-menerus. Tapi, setelah beberapa minggu, rasa lelah dan jenuh mulai muncul, dan akhirnya saya berhenti total. Saat itu, saya tidak menyadari bahwa kesalahan terbesar saya adalah mencoba berubah terlalu cepat tanpa fondasi yang kuat. Saya selalu ingin menguasai semuanya dalam waktu singkat, tanpa membangun kebiasaan belajar yang nyaman dan berkelanjutan. Setelah merefleksikan diri, saya mulai mengubah pendekatan. Saya mulai menerapkan target yang lebih realistis, seperti mempelajari hanya 10 kata per hari. Hasilnya, saya merasa lebih santai, lebih konsisten, dan akhirnya benar-benar menguasai bahasa tersebut. Dari sini, saya belajar bahwa perubahan besar hanya bisa dicapai dengan memecahnya menjadi langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan dan kita jalani setiap hari tanpa adanya tekanan. Ya, kebanyakan orang terlalu fokus pada kesempurnaan. Kita semua ingin langsung menjadi versi terbaik dari diri sendiri tanpa melalui proses belajar dan berkembang. Dan ketika kita gagal mencapai standar tersebut, yang terjadi, kita merasa diri kita tidak cukup baik dan kemudian cepat menyerah. Untuk itu, cobalah untuk berpikir seperti ini. Tujuan kalian bukan adalah untuk sempurna, tapi untuk lebih baik dari hari kemarin. Perubahan hidup yang nyata terjadi ketika kalian berfokus pada progres, bukan kesempurnaan. Kalian harus siap membuat kesalahan, belajar darinya, dan terus maju. Ini adalah mentalitas yang akan membuat kalian lebih unggul, lebih jauh dibandingkan hanya mengejar hasil yang cepat dan instan. Nah, satu prinsip sederhana yang bisa kalian terapkan adalah lakukan satu hal dengan konsisten. Tidak perlu berusaha mengubah semua hal dalam hidup kalian sekaligus. Fokus pada satu area kecil yang ingin kalian ubah, seperti bangun lebih pagi, dan lakukan itu dengan konsisten setiap hari. Ketika kebiasaan kecil ini sudah tertanam, kalian akan punya pondasi yang kuat untuk membangun kebiasaan lainnya yang lebih besar. Coba pikirkan,
Apa satu kebiasaan kecil yang bisa kalian ubah hari ini? Mungkin hanya 5 menit meditasi di pagi hari, membaca 10 halaman buku, atau berjalan kaki selama 15 menit. Jangan sepelekan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, karena dari sinilah perubahan besar akan bermula. Supaya lebih jelas, saya ingin berbagi beberapa strategi praktis yang bisa kalian coba lakukan. Yang pertama, mulailah dengan tujuan yang jelas tapi realistis. Tetapkan tujuan yang bisa kalian capai dalam waktu singkat. Ini bukan berarti kalian menurunkan standar, tapi justru membangun kepercayaan diri bahwa kalian bisa melakukannya. Misalnya, kalau kalian ingin lebih produktif, mulailah dengan menambah jam kerja fokus kalian dari 1 jam menjadi 1,5 jam, bukan langsung ke 4 jam. Yang kedua, pahami pola pikir tidak ada yang sia-sia. Setiap usaha kecil yang telah kalian lakukan, meskipun hasilnya belum terlihat, sebenarnya tetap memberi dampak. Pola pikir ini akan membantu kalian tetap termotivasi untuk berusaha meskipun belum ada hasil yang terlihat. Ketiga, evaluasi diri secara berkala. Luangkanlah waktu sebulan sekali untuk mengevaluasi progres kalian. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kalian sudah melakukan yang terbaik? Apa yang bisa kalian tinggalkan? Jangan terlalu keras pada diri sendiri, tetapi jangan juga terlalu lembek. Evaluasi ini adalah cara terbaik buat kalian untuk memastikan apakah langkah-langkah yang telah diambil masih sejalan dengan tujuan besar kalian. Yang keempat, temukan kebahagiaan dalam proses. Kalau kalian hanya terfokus pada hasil akhir, prosesnya akan terasa seperti beban. Sebaliknya, temukan cara untuk menikmati proses tersebut. Nikmati setiap progres kecil, berikan apresiasi pada diri sendiri, dan bersyukur untuk setiap langkah yang telah kalian ambil. Dan pada akhirnya, mengubah hidup itu bukan tentang seberapa cepat kalian bisa mencapai tujuan, melainkan seberapa konsisten kalian bisa berprogres setiap hari. Fokus pada kebiasaan kecil, nikmati prosesnya, dan jangan terlalu keras pada diri sendiri ketika terjadi sebuah kegagalan. Perubahan besar datang dari komitmen yang kalian bangun perlahan-lahan. Jadi, mulai sekarang, berhentilah mengejar hasil instan. Fokus pada hal-hal kecil yang bisa kalian kendalikan, dan kalian akan melihat hasilnya perlahan tapi pasti. Sekarang, mari kita mulai. Apa satu hal kecil yang bisa kalian ubah hari ini? Share di kolom komentar, dan saya akan dengan senang hati membaca serta mendukung perjalanan hidup kalian. Saya masih di sini. Kita pasti bisa. Semangat!